Kita bernyanyi bersama di dalam nyanyian Makan Diren Fioro. Untuk itu, untuk menyambut pelayan firman majelis piket memasuki ruang ibadah. Ori tekida meser, tekida bam do maruren, dekida isa mayar, sumansori siper, sama beko, snon kaku malasya. Roy kaker besur benyewet sa provedu pendao na disembona sana di faro man sereni roboisas mameka dawo mambe nana makadiren na disembona sana di faro man sereni roboya mambe kadawo mambe nana makadiren
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa dalam pengakuan dosa kita. Dengan nyanyian Ninoi Yesus dalam bahasa Wamena Lapago. Kita berdoa. Kami ada sebagai jemaat Tuhan dalam memasuki minggu kerja kami yang baru. Kami telah melewati minggu yang lama dan kami hendak mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Kalau kami berkata pada kami tidak ada dosa, kami menipu diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan kami hendak memberitahukan kepada Bapa segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat. Baik kami berdosa lewat pikiran kami, berdosa lewat perkataan kami dan perbuatan kami. Kami menyakiti hati suami, hati istri, hati anak-anak dan hati sesama kami. Kami tidak menjaga kehidupan kami menjadi benar dan baik di hadapan-Mu. Kami seringkali menyimpan dosa itu dalam diri kami. Kami sulit untuk memberikan pengampunan. Karena itu dalam pengakuan dosa kami di saat ini, kami mohon ampun Bapa. Supaya ketika kami mendapati pengampunan dari Bapa, kami hendak memberikan pengampunan itu juga bagi sesama kami. Kami mulai dari diri kami sendiri, kami mulai dari rumah tangga kami mulai dari persekutuan, dan kami mulai di tempat di mana kami berada. Sayangi kami Bapa, ampuni kami Yesus, pulihkanlah kami di dalam nama Yesus oleh pertolongan kuasa kerja Roh Kudus. Amin. Dengarlah berita anugerah dan penjumpaan jemaat. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Kita mengaminkan dengan nyanyian dari bahasa Randewaya atau bahasa Saireri, nyanyian Wiro Sawi.
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan doa dalam pemberitaan firman Tuhan dinyanyikan dalam bentuk nyanyian Euri Sarande. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-10 sampai pada ayatnya yang ke-20. Pembacaan kebenaran firman Allah dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-10 sampai pada ayatnya yang ke-20. Dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-20, 10 sampai pada ayatnya yang ke-20. Saya membaca kebenaran firman Allah dan Bapak Ibu Jemaat dapat mengikutinya. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari
Epafroditus suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Allah. Diberkatilah kita semua yang menjadi pendengar dan pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Hari ini kita mendapati bagian kebenaran firman Allah dari kitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan dalam pembacaan kita dari Filipi pasal 4 dengan tema terima kasih atas pemberian jemaat. Dan tema yang akan menolong kita dalam menjalani pelayanan kita di sepanjang minggu ini adalah pemberian yang mencukupkan pelayanan penginjilan. Pemberian yang mencukupkan pelayanan penginjilan. Pertanyaannya bagi kita adalah apa yang membuat pelayanan penginjilan itu masih berjalan di tengah berbagai tantangan. Sekarang kita mendengar banyak orang bicara tentang ekonomi. Ada yang bilang sejak presiden yang baru ini maka semua dipangkas. Dalam perekonomian, di kantor-kantor, di mana-mana segala sesuatu dipangkas. Dan ada keluhan-keluhan dari umat Tuhan yang bekerja bahwa semua ini sudah dipangkas dan ekonomi kita, gaji dan sebagainya itu mengalami penurunan karena semua dipangkas. Namun pertanyaan kembali lagi bagi kita, apa yang membuat pelayanan penginjilan masih berjalan di tengah berbagai tantangan? Rasul Paulus memberikan kita jawaban supaya jangan di mulut kita mengeluarkan kata-kata tentang berkat-berkat yang kita dapati dalam pangkas-pangkas di berbagai sudut dalam pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab. Pertanyaannya, apa yang membuat pelayanan penginjilan masih berjalan di tengah berbagai tantangan? Jawaban dari Rasul Paulus adalah karena dukungan jemaat. Karena dukungan jemaat. Bukan hanya doa, tapi juga dalam bentuk pemberian yang nyata. Jemaat itu adalah jemaat Filipi. Dia bukan jemaat yang besar, bukan jemaat yang hebat, tapi dia jemaat yang kecil, tapi dia jemaat yang menopang pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga tema dari pembacaan kita ini bilang terima kasih atas pemberian jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini terbukti atas laporan Rasul Paulus mengenai jemaat Filipi. Jemaat Filipi dibentuk dan dimulai dari seorang perempuan yang bernama Lydia, si penjual kain ungu yang membentuk jemaat ini. Lalu Rasul Paulus datang ke Makedonia dan terus memperkuat jemaat ini dalam pemberitaan Injil, dan jemaat ini dengan sukacita dan komitmen yang besar mereka mendukung pelayanan Rasul Paulus dalam penginjilan pada waktu itu. Kita dapat baca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 40 yang menceritakan dan menjelaskan tentang jemaat ini. Dan jemaat ini berulang kali mereka tidak bosan untuk mengirim dukungan kepada Rasul Paulus, bantuan-bantuan kepada Rasul Paulus, karena mereka punya komitmen supaya penginjilan itu, pemberitaan tentang Yesus itu harus terus diberitakan supaya semua orang dapat menerima Yesus itu. Dan mereka berulang kali mengirim dukungan kepada Rasul Paulus, baik keuangan, baik natural atau logistik, tempat tinggal, bahkan mereka memberikan tumpangan untuk menopang pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Filipi pasal 4 yang kita baca tadi ayat 15 dan ayatnya yang ke-16.
Ketika Rasul Paulus ada di Tesalonika, ada di Korintus, jemaat ini terus menunjang pelayanan Rasul Paulus karena mereka percaya kepada pelayanan Rasul Paulus. Diceritakan dari 2 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat 9. Paulus tidak ada di Filipi, dia ada di Tesalonika, dia ada di Korintus, dia ada di Makedonia, dan Rasul dan jemaat ini tetap mengirim bantuan kepada Rasul Paulus. Mereka tidak pikir tentang ekonomi yang turun, mereka tidak pikir karena mereka jemaat yang kecil, jemaat yang tidak mampu, jemaat yang miskin, tidak ada dalam pikiran dan kepala mereka. Yang ada dalam pikiran dan kepala mereka itu bagaimana mendukung pelayanan. Penginjilan itu harus terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Dan jemaat ini memberi dalam keadaan miskin. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima menjelaskan bagaimana kondisi jemaat ini. Walaupun kesulitan ekonomi, mereka memberi bukan karena kelimpahan, tapi karena iman dan kasih yang dalam terhadap Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Itu komitmen dari jemaat Filipi. Mereka tidak hanya memberi, tapi juga terlibat secara pribadi dalam penginjilan itu dengan mengirim Epafrodotus kepada Paulus ketika Paulus ada dalam penjara. Mereka memberikan dukungan dan kasih mereka kepada Rasul Paulus supaya penginjilan itu terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Dukungan terhadap pelayanan penginjilan tidak tergantung pada kondisi ekonomi mereka, tapi pada iman dan kasih kepada Injil dan para pelayannya. Itulah jemaat Filipi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi, dengan demikian apa yang kita mau belajar dari jemaat ini? Jemaat Filipi menjadi contoh jemaat yang mendukung penginjilan Rasul Paulus dengan pemberian mereka. Sekali lagi, jemaat Filipi menjadi contoh jemaat yang mendukung penginjilan Rasul Paulus dengan pemberian mereka. Maka ada 5 hal yang kita belajar dari jemaat ini. Hal yang pertama, pemberian adalah bukti kepedulian yang tulus. Itu bukti pemberian mereka yang tulus. Mereka memberi, mereka tidak bicara-bicara di belakang, tapi mereka memberi untuk pelayanan penginjilan itu berlangsung. Rasul Paulus bersukacita dalam Tuhan, bukan karena ia kekurangan, tapi karena dia melihat kasih dan perhatian jemaat Filipi melalui tindakan nyata mereka memberi. Paulus menjelaskan pada ayatnya yang ke-10 itu, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Paulus bersukacita, bukan karena Paulus kekurangan, tapi karena dia melihat kasih dan perhatian jemaat Filipi melalui tindakan nyata untuk memberi. Hal yang kedua, pemberian mereka tidak bergantung pada keadaan. Sekali lagi, pemberian mereka tidak bergantung pada keadaan. Ayat 11 katakan, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bapak Ibu jemaat Tuhan, Rasul Paulus adalah contoh teladan tentang hidup dalam kecukupan. Rasul Paulus adalah contoh teladan tentang hidup dalam kecukupan dan ketergantungannya pada Kristus. Namun dia tidak menolak pemberian jemaat, bukan untuk dirinya, tetapi untuk pekerjaan penginjilan. Itulah Rasul Paulus, orang yang berpendidikan tinggi, yang memiliki jabatan, tapi semuanya dia tinggalkan demi Kristus. Dia mencukupkan dirinya dan dia bergantung sepenuhnya pada Kristus. Namun dia tidak menolak pemberian jemaat, bukan untuk dirinya tetapi untuk pekerjaan penginjilan. Pemberian mereka tidak bergantung pada keadaan. Itulah jemaat di Filipi. Mereka tidak bilang, "Saya tidak bisa memberi lagi, saya tidak bisa menopang lagi pekerjaan ini, pekerjaan itu, saya tidak bisa kasih karena ekonomi sekarang."
tetapi mereka tetap menopang pekerjaan penginjilan itu. Hal yang ketiga, pemberian jemaat menjadi mitra Injil. Pada ayatnya yang ke-14 dan ke-16, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat ini sebagai mitra Paulus dalam pelayanan. Karena mitra dalam pelayanan itu, mereka konsisten mendukung, bahkan ketika Paulus berada di tempat lain, mereka tetap mendukung pelayanan penginjilan itu. Karena memberi untuk penginjilan berarti kita menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan di tempat lain, meski kita sendiri tidak pergi. Itu yang dilakukan oleh jemaat ini. Pemberian mereka menjadi mitra dalam Injil bagi Rasul Paulus. Hal yang keempat, pemberian yang berkenan kepada Allah. Pemberian mereka itu berkenan kepada Allah. Pemberian bukan hanya mendukung manusia, tapi bentuk ibadah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Persembahan itu menjadi buah yang menyenangkan Tuhan, karena yang mereka lihat adalah Tuhan dan pekerjaan penginjilan, bukan manusia itu, tapi Tuhan dan pekerjaan penginjilan. Hal yang kelima, pemberian mereka itu mendatangkan janji pemeliharaan Tuhan. Pemberian mereka itu merupakan janji pemeliharaan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, pemberian yang mendatangkan janji dan pemeliharaan Tuhan. Janji pemeliharaan Tuhan kepada jemaat yang memberi dengan sukacita. Tapi jemaat yang memberi dengan sungut-sungutan, janji pemeliharaan Tuhan juga perlu dilihat. Dia bisa dapat atau tidak. Tetapi janji pemeliharaan kepada jemaat yang memberi dengan sukacita, ini bukan teologi kemakmuran, melainkan janji Tuhan atas kesetiaan umatnya. Ada pemeliharaan Tuhan ketika kita memberi dengan penuh sukacita. Atau biasa kita dengar ada banyak orang bilang kita dapat membuat Tuhan berutang dengan kita ketika kita memberi dalam menopang penginjilan-penginjilan yang berlangsung di dalam jemaat. Kita bisa membuat Tuhan berutang dengan kita, padahal kitalah yang berutang dengan Tuhan. Tapi Amsal pasal 19 ayat 17 bilang begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutang Tuhan yang membalas perbuatannya itu. Kita bisa buat Tuhan berutang dengan kita dengan cara kita menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari apa yang kita miliki. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu uang banyak, tidak usah. Apa yang kita miliki itu kita pakai dalam menopang pekerjaan penginjilan, dalam menopang hamba-hamba Tuhan, dalam pekerjaan pelayanan dalam hidup kita. Karena itu jemaat Tuhan yang Allah kasihi, dari bagian firman Tuhan ini, sekali lagi mari kita belajar dari jemaat di Filipi. Yang pertama, memberi dengan sukacita dan ketulusan. Nanti marah gereja, marah pendeta, marah majelis, terus bilang, yo saya yang terus menopangkan pekerjaan itu, kalau bukan saya kan tidak akan dapat apa-apa. Saya yang beli AC, saya yang beli jam, saya yang beli itu, saya yang beli ini. Jangan hitung itu, karena berkat itu Tuhan yang kasih, bukan kita. Karena itu belajar dari jemaat Filipi, memberi dengan sukacita dan ketulusan. Hal yang kedua, menjadi mitra pelayanan Injil bukan hanya menjadi penonton. Banyak kita nih suka usul banyak, memberikan masukan banyak, tapi untuk kasih keluar itu sulit. Kita suka dorong-dorong orang lain, tapi untuk tong sendiri tak ada. Itu terbukti.
Kita suka bilang, yuk kasih betul begini, tapi untuk tong sendiri tidak. Kita lebih suka jadi penonton dan pembicara, tapi tidak ada perbuatan nyata dalam memberi. Karena itu belajar dari jemaat di Filipi, menjadi mitra pelayanan Injil, bukan hanya menjadi penonton. Hal yang berikut, mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupkan keperluan kita ketika kita mendukung pekerjaan-pekerjaan penginjilan. Itu janji Tuhan. Tuhan akan mencukupkan keperluan kita ketika kita mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hal yang berikut, pemberian kita harus konsisten. Dan tiba-tiba dapat lotre baru kasih pemberian. Tiba-tiba ada dapat uang sedikit banyak baru kasih pemberian. Tidak, konsisten dalam pemberian-pemberian kita. Jangan sampai mengaku tapi tidak melakukannya dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan pelayanan dan penginjilan. Hal yang berikut, pemberian dari keterbatasan bukan dari kemewahan. Memberilah dari apa yang kita punya, bukan karena kemewahan. Pemberian yang rohani dan berbuah. Pemberian yang menyenangkan Tuhan. Pemberian yang memasukkan jalan pemeliharaan Tuhan. Kita mau ada dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita wajib untuk memberi dan mendukung semua pelayanan penginjilan di dalam jemaat Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam menopang pemberian-pemberian bagi penginjilan itu pada zaman sekarang ini? Keuangan, persembahan misi dan mendukung penginjilan secara rutin. Mendengar dari Ibu Pendeta, setiap ibadah kontekstual ada persembahan natural. Dan persembahan natural itu akan dibagikan berdasarkan rayon-rayon. Bulan ini di rayon mana, bulan berikut di rayon mana, dan bulan berikut di rayon mana lah. Itu adalah sebuah pemberian dari jemaat dalam mendukung penginjilan untuk jemaat-jemaat, anggota-anggota jemaat di rayon-rayon. Jangan berhenti, tapi itu menjadi bagian konsisten kita dalam mendukung pelayanan penginjilan itu. Setiap minggu kontekstual dalam persembahan-persembahan natural kita. Terima kasih karena jemaat Betania melakukannya. Jujur, jemaat Sion baru hari ini diberitakan dan diberitahukan ada persembahan natural. Dan jemaat ini, jemaat Betania ini sudah berjalan. Kita bukan jemaat yang hebat, bukan jemaat yang besar. Kita sama seperti jemaat di Filipi. Dari latar belakang kehidupan kita, ekonomi kita, jangan berhenti. Tapi kita konsisten untuk mendukung pelayanan penginjilan itu di dalam jemaat. Garam, gula, minyak goreng, beras. Ketika kita kumpul, kita dapat menghidupkan jemaat yang lain dalam kekurangan mereka. Maka Amsal bilang kita memiutang Tuhan. Dan janji pemeliharaan Tuhan itu kita dapati, bukan saja diri kita, tapi bahkan sampai keturunan kita. Karena kita konsisten memberi dalam menopang pekerjaan-pekerjaan penginjilan di dalam jemaat. Dan gereja ini akan tetap berdiri sampai akhir zaman. Karena ada amat Tuhan yang menopang penginjilan itu dari apa yang mereka miliki. Hal yang kedua, memberi makanan, pakaian, dan memberi tumpangan adalah bagian yang bisa kita lakukan dalam gereja di saat ini. Hal yang berikut, waktu dan tenaga. Kita bisa menjadi relawan, mengantarkan hamba Tuhan, memberi tumpangan, melakukan apapun yang bisa kita lakukan bagi hamba Tuhan. Belajar dari teman-teman pendeta dari suku Ambon. Kalau dong pegang pendeta putas toga itu dong tidak akan taruh. Karena mereka bilang begini, Ibu Pendeta ini berkat untuk saya. Dia akan jaga pendetanya itu, tasnya, bahkan rumahnya, apa yang ada semua itu dia akan jaga dan terus dia lakukan. Karena itu bagian berkat yang akan dia terima karena melayani hamba-hamba Tuhan. Dan kita jemaat sudah melakukan itu. Kita punya kios jemaat. Kita juga lihat segala keperluan hamba Tuhan. Kita menjaga dia dan kita terus menolong dia dalam segala yang dia lakukan. Itu bagian dari pemberian-pemberian kita.
Juga kita tidak mau dia dapur kosong. Cek kayu bakar, cek minyak tanah, cek dia pemakanan, adakah tidak. Hasil dari laut sudah kita lakukan. Kita punya 1/10 tuh kita kasih. Ada cerita juga dari teman-teman juga bilang kalau orang masak untuk usaha, untuk catering atau untuk ibadah, mereka harus sisihkan duluan untuk pendeta punya. Dia harus makan dulu supaya jangan kekurangan dalam memberi makan. Itu pemahaman teologis yang dimiliki oleh umat Tuhan yang memahami berkat-berkat Allah. Mereka akan kasih dulu 1/10 itu menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan. Dan mereka akan melihat janji berkat itu tidak berkekurangan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itu pemahaman-pemahaman teologis yang telah dibangun oleh suku-suku dan budaya-budaya kita di tanah Papua. Suku dari luar, tapi juga orang Serui, orang Biak. Bagaimana kita tidak mau supaya hamba-hamba Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu berkekurangan. Waktu saya tugas di Ansus juga begitu. Dapur itu penuh dengan sagu sampai saya bingung sagu ini bikin apa lagi. Dapur lagi penuh dengan gurita, padahal saya tidak bisa makan gurita. Kalau saya makan yang saya luka sampai dari kepala sampai kaki, tapi saya berdoa, Tuhan masa barang bagus enak ini terus saya meluka-luka terus. Dalam nama Yesus saya makan. Mereka tidak memberi uang, tapi menopang kita dengan makan dan minum. Dan itu menjadi catatan pemeliharaan Tuhan. Kalau dia rasa ini lebih, dia harus bawa. Lebih dia sudah sisihkan. Dan itu janji berkat juga bagi anak cucu. Ada orang tua Papua itu dia akan mensisihkan semua yang dimiliki untuk pekerjaan Tuhan. Anak-anaknya diberkati menjadi orang-orang hebat. Karena dia mendukung pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Dan itu jemaat Filipi. Dan jemaat Filipi itu tidak jauh, dia ada di jemaat Betania Duk 9. Mari kita konsisten. Hal yang terakhir, doa dan dorongan. Jemaat berdoa untuk penginjilan. Majelis jemaat, penatua, syamas, pendeta, guru-guru, pengasuh sekolah minggu, badan pelayan unsur, saling mendoakan supaya pekerjaan penginjilan itu tidak berhenti. Dan kita bersyukur karena gereja Kristen Injili di tanah Papua mengatur semuanya dengan baik sekali dalam gereja ini. Bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada lansia, kepada orang tua, kepada duda, canda, anak yatim piatu. Ada pekerjaan-pekerjaan dan pemberian-pemberian jemaat masuk dalam diakonia jemaat. Dan kita bersyukur ada di gereja ini karena diatur, ditata dengan baik supaya semua mendapati berkat Tuhan itu dalam pekerjaan-pekerjaan penginjilan dan pelayanan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Allah kasihi, mari kita menjadi jemaat Filipi yang terus konsisten memberikan pemberian-pemberian kita untuk menunjang, menopang pekerjaan pelayanan. Penginjilan yang dilakukan di dalam gereja ini melalui hamba-hambanya, dan kita terus ada untuk saling menguatkan dalam pemberian-pemberian kita dalam penginjilan di tengah-tengah jemaat ini. Karena itu kita telah belajar 5 hal. Pemberian kita adalah bukti kepedulian yang tulus. Pemberian kita tidak bergantung pada keadaan kita. Pemberian yang menjadi mitra Injil. Pemberian yang berkenan kepada Allah. Pemberian yang mendatangkan janji dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangun berdiri dan kita ada dalam pengakuan iman kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan-Nya.
Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah, dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan berupa persembahan uang dan persembahan natura. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8 dengan nyanyian pujian Remo Ramu.
Mari jemaat Tuhan, kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita sekaligus dengan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Allah. Firman-Mu telah hamba beritakan dan hamba percaya di dalam nama Yesus. Roh Kudus menolong kami semua menjadi jemaat Tuhan yang menopang pemberitaan penginjilan dalam pemberian-pemberian kami. Kami juga bukan jemaat yang besar, tapi kami telah berkonsisten dalam hidup kami, dalam kasih dan ketaatan kami kepada Kristus, dalam menopang pekerjaan-pekerjaan penginjilan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam iman kami, dan firman-Mu melayakkan kami dalam melakukan tugas dan kewajiban kami sebagai umat-Mu. Kami mengimani pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami ketika kami menopang pekerjaan-pekerjaan penginjilan dengan sukacita dalam kehidupan kami, lewat pendapatan kami, dan hidup kami menjadi alat dalam menopang pemberian-pemberian Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur mereka dalam menopang pekerjaan penginjilan di tengah-tengah jemaat. Allah memberkati mereka dengan janji pemeliharaan Allah sendiri, bahwa Allah akan memelihara mereka. Ketika mereka memberi, mereka tidak berkekurangan, karena janji pemeliharaan Allah terjadi dalam hidup mereka. Atas pemberian-pemberian mereka menopang penginjilan di dalam gereja Kristen Injili, juga di tengah-tengah jemaat GKI Betania Dok 9. Bapa memberkati mereka di minggu kerja yang baru dengan pemeliharaan Bapa dan berkat-berkat Allah lewat pekerjaan, lewat usaha, dan lewat segala mata pencarian mereka. Juga Bapa memberkati jemaat ini menjadi jemaat yang menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan pemberian-pemberian mereka. Terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan bendara jemaat dalam mengelola keuangan gereja. Allah memberkati supaya dia mengelolanya dengan takut akan Tuhan. Kami semua yang bertanggung jawab pegang keuangan gereja lewat unsur-unsur PAR, PAM, PW, dan PKB, juga lewat rayon-rayon KSP, kami bertanggung jawab untuk mengelola keuangan gereja. Berilah kami rasa takut, juga menghormati Allah dalam pekerjaan pelayanan melalui keuangan yang kami kelola dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami sebagai panitia-panitia, baik panitia gerejawi, panitia Natal, panitia sidang jemaat, maupun kami semua yang bekerja menghasilkan keuangan dalam menopang penginjilan di dalam jemaat. Tuhan menolong kami supaya kami menopangnya dengan kasih dan ketaatan, dan kami melihat pekerjaan Tuhan menjadi bagian dari janji pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan. Allah memberkati anak-anak Tuhan dalam posisi dan jabatan mereka, supaya mereka terus ada dalam janji pemeliharaan Tuhan dengan memberi apa yang ada pada mereka, menjadi bagian dari menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hamba tahu bahwa Tuhan tidak berkekurangan, tetapi pemberian jemaat menolong dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu yang akan Tuhan lihat dalam kesetiaan dan ketaatan kami sebagai umat-Mu dalam menghargai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Terimalah persembahan syukur kami bersama-sama dengan pribadi dan keluarga yang membawa persembahan khusus mereka. Keluarga Worabai atas perdamaian antara anak bidadari Worabai dengan Bapak Sepnat Worabai. Keluarga Musa Karobabab atas berkat dan perlindungan Tuhan Yesus selama seminggu dan anak-anak dalam bangku pendidikan di masa pertumbuhan. Keluarga Set Worabai atas berkat Tuhan anak Pilus Worabai yang menerima SKCPNS pada Kabupaten Waropen tanggal 18 Juni 2025. Keluarga Yusak Oporai atas berkat Tuhan dalam minggu ini dan anak-anak dalam bangku pendidikan dan masa pertumbuhan. Keluarga Bapak Yanis Rere atas pertolongan dan penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Keluarga Bapak Korinus Woria atas penyertaan Tuhan Yesus, anak-anak naik kelas, Ibu Antonia yang dalam usaha sehari-hari,
berjualan, cucu kembar Livani dan Liviana, Yofifi dalam masa pertumbuhan. Inilah pemberian pengucapan syukur dari keluarga dan pribadi atas segala campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan dalam perjalanan anak cucu mereka, dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang baru. Yang sakit Bapak Ivan Mani Nuarba yang sakit di rumah sakit, Bapak Yanis yang dalam keadaan sakit, anak Julianus yang sakit di rumah, keponakan Markus Rere yang sakit di rumah, penatua Dekimai dalam masa penyembuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, hamba bawa umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit baik di rumah sakit dan di rumah. Kasih dan mujizat Allah itu masih berlangsung, dan hamba percaya kesembuhan itu menjadi bagian dari kasih dan sukacita umat-Mu untuk menerima apa yang Tuhan buat dalam mujizat-mujizat bagi mereka. Keluarga yang mendampingi, keluarga yang menolong makan minum, keluarga yang menyediakan semua yang dibutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa dan menyerahkan umat Tuhan yang sakit di rumah dan di rumah sakit, umat Tuhan yang juga memberi dalam menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan tidak diperlihatkan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Hamba juga berdoa dan menyerahkan Allah memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta di dalam jemaat ini dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan penginjilan bersama dengan hamba-hamba-Mu para majelis, penatua dan syamas, badan pelayan unsur, Parpam, PW dan PKB. Allah memberkati pelayanan penginjilan di dalam jemaat ini. Allah memberkati umat di dalam jemaat ini menjadi penopang dan pemberi dengan sukacita dalam menopang pekerjaan penginjilan. Hamba juga berdoa dan menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat ini yang terus menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Allah memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Awung dalam segala sukacita di masa tua dengan hikmat yang terus dibagikan di tengah-tengah jemaat ini. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat ini, Allah memberkati kehidupan mereka. Hamba juga berdoa dan menyerahkan seluruh program kerja dari majelis jemaat di dalam jemaat ini, hamba taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati segala pelaksanaan program kerja. Hamba berdoa dan menyerahkan ibadah-ibadah yang berlangsung di dalam jemaat, baik ibadah unsur-unsur dan ibadah KSP di minggu kerja kami yang baru. Para pelayan MC liturgi dan pelayan firman, Allah memberkati dalam sukacita kami untuk melayani Tuhan dalam seluruh kasih dan karunia yang Allah beri bagi kami. Hamba juga berdoa bagi pribadi dan keluarga yang membuka pintu rumah untuk menerima kehadiran Yesus dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Allah memberkati. Allah memberkati anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini dalam posisi dan jabatan mereka masing-masing. Dan Allah terus memberkati jemaat ini dalam segala berkat-berkat Allah untuk mereka pakai dalam menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati Klasis Portumbai dalam rencana pembangunan kantor Klasis. Allah memberkati supaya pembangunan kantor Klasis itu dapat berjalan dengan baik, dan Allah memberkati dana dan juga para pekerja. Demikian juga pembangunan kantor Sinode yang baru. Allah memberkati pelaksanaan pembangunan ini bagi si pekerja maupun dana yang dibutuhkan, dan biarlah semuanya berlangsung dalam kasih dan anugerah Allah. Sinode GKI di Tanah Papua, Allah memberkati, dan klasis-klasis di Tanah Papua dan jemaat-jemaat di Tanah Papua. Dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Tuhan Yesus memberkati. Hamba juga berdoa dan membawa pelaksanaan pemilihan ulang yang akan berlangsung pada tanggal 6 Agustus tahun 2025. Allah memberkati semua yang terlibat dalam PSU ini, supaya semua yang bekerja dalam PSU ini diberkati oleh Tuhan, dan PSU ini dapat berlangsung dalam aman dan campur tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi calon-calon ini, Tuhan memberkati. Kami percaya anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, Tuhan akan terus memberkati dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Karena di atas tanah ini nama Yesus harus disuarakan. Di atas tanah ini nama Yesus menjadi pemenang.
di atas tanah ini. Kemuliaan dan nama Yesus harus dimuliakan di atas tanah ini dalam kasih dan anugerah-Mu. Hamba percaya maksud Tuhan itu akan terjadi di dalam dan di atas tanah ini menjadi tanah berkat dalam kasih dan anugerah Tuhan. Maka anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pilih adalah anak-anak Tuhan yang tidak menyangkal Yesus, tapi yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menjadi bagian yang Tuhan perhitungkan. Karena di atas tanah ini, siapa yang bekerja dengan tidak jujur dan tidak takut Tuhan dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya menjadi bagian yang Tuhan atur menurut maksud dan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami sungguh bersyukur memiliki Yesus. Karena nama Yesuslah kami ada dan kami hidup dan kami menjadi berkat di atas tanah ini. Tapi ketika kami tidak mau mengakui Yesus dalam hidup kami, maka itu menjadi bagian yang harus kami pikir untuk melihat bagaimana tanah ini dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua orang yang terlibat dalam PSU ini, Allah memberkati di atas tanah ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan kami semua jemaat Tuhan dalam memasuki minggu kerja kami yang baru. Kami mau belajar dari jemaat Filipi. Kami menjadi umat Tuhan yang menopang pekerjaan-pekerjaan penginjilan dengan apa yang ada pada kami. Dan biarlah kami terus mendapati janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Kostor, anak-anak multimedia, juga pemain orgen dan kantoria yang hari ini Tuhan pakai di sepanjang hari ini dalam ibadah yang berlangsung. Beri kuat, sehat, jaga, lindungi, berkati suaranya menjadi alat di tangan Tuhan dalam seluruh liturgi kontekstual di jam ini dan jam 9 nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sukacita kami dalam ibadah kami. Berkati kami suku-suku yang hadir. Berkati kami untuk saling menghargai dan memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan menjalani hari ini dan minggu kerja kami yang baru. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Diiringi, dengan bahasa Ansus. Jemaat dimohon bangun berdiri. Narang-nei Dewa Yaw. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan saat teduh. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pelayanan ibadah pada saat ini. Kiranya kita semua memperoleh kekuatan baru untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimohon kesabarannya sebentar. Kita akan mengikuti beberapa informasi yang akan disampaikan oleh PHMZ bagi kita. Untuk itu kepada Bapak Sekretaris, Bapak Penatua Erikson Warabai, dipersilakan. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita meninggalkan dari gereja maupun perhatian, beberapa informasi. Yang pertama, sesuai dengan keputusan sidang jemaat, program kegiatan dari teman-teman unsur PAR bahwa akan ada program rumah belajar bagi anak di jemaat yang belum lancar membaca, menghitung, sehingga di masa liburan anak-anak saat ini akan diisi dengan proses atau kegiatan belajar yang akan dikoordinir oleh urusan pemberdayaan sumber daya manusia atau urusan pendidikan, yang prosesnya akan dimulai pada minggu depan, Senin atau Selasa. Sehingga kami sampaikan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang anak-anaknya belum lancar baca tulis, dapat mendaftarkan anak-anak kita ke majelis di masing-masing GSP. Untuk selanjutnya akan diajar membaca dan menulis selama liburan yang akan diatur oleh urusan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, dan juga Bapak Ibu warga jemaat dapat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur PAR bekerjasama dengan urusan pemberdayaan sosial. Yang berikut, Bapak Ibu, proses pembangunan gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu di samping kanan saya dan kiri Bapak Ibu sudah ada pekerjaan yang dikerjakan oleh panitia. Mulai Senin akan dilakukan pengecoran terhadap lapak atau cakaraya. Ya, hal ini kami sampaikan untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat, dan bila mana ada Bapak Ibu punya pertek, bisa menyediakan teh atau makan minum bagi Bapak Ibu yang rekan-rekan panitia yang bekerja. Kemudian yang terakhir, jadwal pelayanan ibadah untuk 6 bulan ke depan, dari Juli sampai dengan Desember, sedang dibuat oleh urusan
depan jadwal ibadah ada ibadah gabungan pada seluruh ibadah ibadah raya dan juga ibadah unsur-unsur jemaat. Dan disesuaikan oleh majelis pada setiap KSP dan rayon dan juga seksi kerohanian pada unsur-unsur. Demikian kami sampaikan untuk diketahui. Terima kasih, Tuhan memberkati waktu kami kembali. Demikian beberapa informasi yang disampaikan oleh PHMJ bagi kita semua. Info tambahan bagi kita, jumlah jiwa yang hadir mengikuti ibadah pertama saat ini berjumlah 128 jiwa. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pelayan firman yang melayani ibadah Minggu 25 Juni tahun 2025, Pendeta Oce Awom STH. Warga jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini, majelis piket, musisi, kantoria, kostor, penjaga gereja, tim multimedia, staf TU jemaat. Jemaat yang pertama kali beribadah di Jemaat GKI Betania Dok 9 kali dan ingin dilayani dapat menghubungi majelis jemaat. Selamat ulang tahun bagi anggota Jemaat Betania yang berulang tahun di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan hamba Tuhan bersama majelis piket dapat berdiri di depan pintu untuk bersalam-salaman. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.